mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Kami menyampaikan dekrit rakyat Indonesia Kota Tasikmalaya. Dilanjutkan dulu yang bersat. Ya, dilanjutkan dulu. Poin melawan yang kedua, KPU dan Bawaslu tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu 2024 dengan jujur. Nomor 3, DPR tidak berfungsi dalam mengontrol pemerintah. Setuju? Nomor 4, menolak hasil pemilu 2024. Setuju? Poin yang kedua, Pak, mohon didengarkan. Kami sebagai warga masyarakat Tasikmalaya dan seluruh warga masyarakat Indonesia, poin yang kedua adalah bergerak. 1, kami akan menyampaikan dekrit Gerakan Rakyat Penyelamat Demokrasi Tasikmalaya ini kepada KPU dan Bawaslu sebagai perwakilan KPU dan Bawaslu Republik Indonesia. Yang kedua, kami meminta kepada KPK mengadakan audit kepada Bawaslu dan KPU. Setuju? Poin 3, kita menggugat. Setuju menggugat? Apa gugatan kita? 1, mendesak DPR RI untuk segera menggunakan hak angket, batalkan pemilu 2024. Setuju? Yang kedua, adakan pemilu ulang. Setuju?
itulah Pak, mungkin sudah tertuang dalam surat itu, dekret rakyat, ya, rakyat Indonesia, meskipun kami berada secara geografis di kota Tasikmalaya. Kalau sudah tanda tangani, Ya, iya ada itu. Ya, dekret ini ada di sini. Pak, saya tanya, Bapak Ketua Bawaslu ya? Ya betul, betul, betul. Ini Ketua Bawaslu. Ya, betul. Ini maaf Pak, ini ekspresi dari rasa kekecewaan dan kekesalan masyarakat Indonesia. Ini baru Tasik Pak. Tapi jangan sampai salahkan kami Tasik. Biasanya Tasik adalah sebagai sumbu dari gerakan Indonesia. Ya. Jangan remehkan warga Tasikmalaya. Karena pelatuk granat ada di Tasik, setuju? Ketika kami warga Tasikmalaya dibiarkan. Ya. Jangan sampai letupan ini terjadi se-Indonesia. Setuju? Izin Pak, mohon disampaikan ke kami. Ya, ijab kabul, ini surat akan kami serahkan kepada Ketua Bawaslu dan akan dibacakan. Beliau bertanggung jawab untuk menyampaikan ke Bawaslu Pusat RI. Silakan, terima kasih. Langsung dibuka Pak, dibuka, dibacakan. tuntutannya ada Pak? Ya, baca aja Pak. Tuntutannya ada Pak? Kesempatan 5 menit atas nama saudara ini tinggal reading. Ya. Terus itu aja lembar kedua aja. Si Pak Yan lihat si Buyan. Di depan Bawaslu itu ada kantor sekretariat keamanan dan itu pun diperbolehkan karena itu adalah kantor sekretariat. Ini salah satu gerakan rakyat penyelama demokrasi yang mana dilakukan aksi di kota Tasikmalaya gabungan sama kabupaten. Di belakang saya ini lagi berorasi, namun salah satu peserta aksi langsung banyak salah satu peserta yang berteriak menurunkan spanduk yang berlabel bendera PSI sama caleg PSI. Mereka yang bagaimana ketua Bawaslu sangat bisa menjalankan ini undang-undangnya sementara dia sendiri tidak teriakan para peserta demonstran, di mana demonstran ini menunjukkan sebuah keberanian untuk meneriakan keadilan di kota Tasikmalaya. Caleg mana yang melakukan politik uang? Di TPS mana yang melakukan penggelembungan suara? Itu semua. Dan oknum ASN yang telah membodohi masyarakat pemilih dengan mengaku, mengintimidasi, menjual bansos, lamun temilih bansos. Moal diberi bansos lamun temilih capres tertentu. Kalau ada aparat penegak hukum, kalau ada ASN yang terlibat, mohon Ketua Bawaslu sampaikan kepada kami. Kami sikap semua. Kami sudah berkomitmen untuk memproses hukum. Siapapun pelaku-pelaku kecurangan politik akan kami pidanakan, akan kami penjarakan. kami tidak takut. Saudara-saudara, oleh karena mungkin lama menunggu, biar bukti WA saya menjadi lampiran atas laporan. Saya akan lapor ke Gakumdu. Ada salah satu anggota Bawaslu yang tidak kooperatif terhadap rakyat. Kedua, marak
maraknya money politik dengan istilah caleg tusuk sate. Harganya 3 kali. Masih dugaan pelanggaran. Inilah sisanya. Tegasan Pak Ketua. Sedang kami lakukan penyelidikan. Setiap laporan tentu namanya dugaan, dan Anda yang harus membuktikan benar atau tidak ini ada politik uang. Hancurnya sendi-sendi demokrasi karena politik uang. Dan miris saudara Ketua KPU, oknum-oknum partai politik, oknum-oknum pilot meracuni rakyat kami dengan uang haram yang bernama riswah. Masih dipasang, itu melanggar peraturan, harus dicabut. Turunkan banner yang kewenangan, kewenangan yang juta Bawaslu. Tapi belenggu, Bung. Dan peraturan yang ada di Bawaslu ternyata tidak dilaksanakan. Namun ini harus diteriakan bahwa peserta Demokrat meneriakan bahwa ini ada salah satu kecurangan yang tidak fair. Nah, yang mana mereka meneriakan turunkan PSI itu salah satu. Inilah teriakan-teriakan yang ini para pengunjuk rasa termasuk ini. Bawaslu sendiri akan menindaklanjuti dan akan menurunkan spanduk. Kasih jalan, woi. Tolong kasih jalan. Dan Bapak Ibu sekalian, kami minta Ketua KPU dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ketua Bawaslu, saya menunggu resi kiriman suratnya. Tapi rasa penasaran saya ingin nanya ke Ketua Bawaslu, apakah ini nomor ketua? Bukan. Itu anggota Bawaslu. Anggota Bawaslu. Ya. Namanya Teddy. Tuh. Ada nama Teddy di sini. Sedang di lapangan. Ya. Sedang di lapangan. Anggota Bawaslu namanya Teddy mana? Saudara-saudara. Saudara Teddy mana? Dengar. Keluar. Saudara Teddy mana? Saudara Teddy, anggota Bawaslu. Saya sebagai anggota tim pengawal dan pengawas suara Pak Teddy. mengirimkan WA kepada saudara Teddy, tidak pernah ada jawaban. Ini buktinya. Jadi tolong ditunggu Pak Ketua. Kalau ada WA dari warga masyarakat, jawab. Apalagi saya, bagian dari tim pengawas dan pengawal suara. Jadi saya minta setelah ini kami menunggu resi pengiriman surat dalam 1x24 jam singkat-singkatnya. Jika tidak, kami akan datang terus aksi berjilid-jilid datang ke kantor ini untuk menuntut hak secara konstitusi. Selanjutnya, saudara-saudara, mari kita melaksanakan press conference untuk disampaikan kepada publik, dan insya Allah aksi ini akan sampai di pusat. Sekali lagi, aksi kita tidak sampai hanya sore ini, tapi akan terus berjilid-jilid dalam jumlah yang tentunya lebih besar. Sekali lagi, saudara Ketua Bawaslu, kalian dibayar oleh uang rakyat.
Anda menerima gaji 11 juta, 10 juta. Bangun rasanya wae. Enta urang woi. Benar Anda menerima gaji 11 juta? Benar. Ayo benar. Mundur. Lawan kawe anjing. Mundur. Rasanya wae. Jadi saya minta kepada Ketua Bawaslu, mulai besok atau hari Senin, seluruh kecurangan di dalam pemilu, bukan hanya delik aduan, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab saudara sebagai pengawas pemilu. Buktikan oleh saudara, mustahil saudara tidak tahu betapa masifnya politik uang, politik tusuk sate di daerah. Dibiarkan ada pelanggaran juga. Saya ingin bertanya kepada Ketua Bawaslu, apakah Ketua mengetahui ada yang namanya politik tusuk sate? Ya. Oke. Terkait politik tusuk sate, memang kemarin sudah ada beberapa laporan yang datang ke Bawaslu Kota Tasikmalaya. Oke. Kemarin sudah ada laporan yang datang ke Bawaslu Kota Tasikmalaya terkait dugaan money politik, gitu. Kami hari ini sedang melakukan penanganan terkait dugaan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Hari ini sedang dilakukan kajian. Oke. Satenya yang gimana itu? Catat. Kami minta komunikasikan. Sudah ada. Jadi sudah ada pengakuan dari Ketua Bawaslu bahwa benar dalam pemilu pileg di Kota Tasik ada politik uang tusuk sate. Benar? Benar kan? Sedang dilakukan penelusuran. Ya, cocok. Ya. Sedang dilakukan pemeriksaan. Kami menerima semua aspirasi, ya, Bapak Ibu semua, segala tuntutan, ya, dan kami nanti akan sampaikan kepada pimpinan kami di Bawaslu RI. Dan izin saya akan membacakan tuntutan, ya. Yang pertama, tuntutan aksi selamatkan demokrasi. Pertama, Bawaslu agar segera melakukan penindakan dengan tegas terhadap segala bentuk kecurangan yang telah disampaikan oleh berbagai pihak disertai bukti otentik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sebagaimana telah diatur dalam Perbawaslu 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, serta Perbawaslu 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Kedua, Bawaslu harus segera membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan alasan Cawapres Prabowo yaitu Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat sebagai Cawapres menurut ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tentang 2023 tentang pencalonan peserta umum Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, oleh karena para komisioner KPU telah terbukti melanggar kode etik yang telah diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu, KPU telah memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai putusan MK Nomor 90 PUU strip XXI garing 2023, maka KPU harus segera melakukan diskualifikasi kepada pasangan capres dan cawapres yang tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan KPU. Keempat,
KPU dan Bawaslu harus membatalkan seluruh hasil pemilu karena diduga kuat berdasarkan bukti-bukti otentik yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu telah terjadi banyak kesalahan dan kecurangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 488 sampai Pasal 553. Yang kelima, uji forensik server KPU RI. Demikian tuntutan aksi selamatkan demokrasi. Ya, ini kami akan terima tuntutan Bapak Ibu. Nanti kami juga akan langsung sampaikan kepada pimpinan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah siang artinya Bawaslu mati. Bawaslu mati. Turunkan bendera setengah siang karena kalian Bawaslu sudah mati. Agar kalian semua jangan tinggal diam melihat segala bentuk kecurangan. Betapa masifnya kecurangan intimidasi dengan memanfaatkan bansos. Kita berduka Karena Bawaslu sudah mati. kita mati. Yang tuh. Iya, Bawaslu sudah mati dan kita turunkan bendera setengah tiang yang menandakan kita berduka karena Bawaslu sudah mati. Kita kawal. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bawaslu sudah mati. Bawaslu sudah mati. Maka kemudian nanti kita akan ya, terima kasih teman-teman ya. Nanti kita turunkan sekarang. Turunkan. Melawan keadilan umat. Naik deh, naik. Jadi cepet ya.
rame. Jokowi turunkan. Mantap, Jokowi harus turun. Mantap. Ini saya lagi di kantor Panwaslu ya. Asal. Ya, ini Faktual Jabar melaporkan dari Kota Tasikmalaya bahwa semua pengunjuk rasa ini sudah menunjukkan spirit perjuangan mereka, di mana perjuangan mereka sampai sekarang di belakang sudah membakar ban, dan ini mama ini rakyat itu luar biasa sekali, sangat antusias untuk baliho yang di atas itu, yang PS itu sudah diturunkan oleh khususnya dari tim pengamanan dari rakyat. Ternyata emang semua antusias dan peduli kepada keadilan, di mana keadilan ini emang harus ditegakkan. Nah, ternyata selain tadi udah menurunkan baliho, ini membakar ban yang di sini situasi semakin panas, dan ternyata emang rakyat khususnya rakyat Kota Tasikmalaya menginginkan untuk perubahan. Perubahan ini tentunya akan diteriakan oleh rakyat, khususnya rakyat-rakyat yang betul-betul yang menginginkan mendambakan perubahan. Bagaimana nih tanggapannya terhadap ini situasi sekarang? Ya, alhamdulillah kita tadi di KPU sudah kondusif. Nah, ternyata di Bawaslu nih kita agak tarik ulur barusan. Karena ini kita dibantu, alhamdulillah, emak-emak memang mantap ya. Berkat emak-emak langsung Bawaslu menurunkan usia. Terima kasih. Terus pingin tanggapan dari mama nih, bagaimana nih mama? Bagaimana? Mak, pantang mundur, jangan coba-coba melawan mak-mak. Ini salah satu bagian dari rakyat ingin apa ini tujuannya ke sini, ke Bawaslu? Tujuannya apa? Supaya Bawaslu itu netral, tidak bisa dibeli, jalankan tugasnya sebagai Bawaslu, penyelenggara Bawaslu. Betul. Jangan mau dibeli, menyelamatkan demokrasi, harus pro rakyat. Ya. Ini bagaimana nih tanggapan nih? Tanggapan? Oh, yang kalau sayang ini apa pinginnya jujur, Pak. Pemilihan jangan curang. Ya. Nanti kan berkuasa cuma sebentar. Ya paling 5 tahun. Tapi kan harus ingat awal akhir meninggal dunia kan, itu dosa hukumnya, Pak. Oke, makasih. Jujur. Ini nih ketuanya nih, ketua penyelenggara aksi bagaimana nih hari ini? Sekarang kan tadi tidak kondusif di Bawaslu. Tadi ada satu gerakan yang mana spontan rakyat menurunkan baliho, karena baliho itu ternyata masih dipajang caleg ya. Bagaimana nih tanggapannya? Itu persoalannya adalah calegnya ya. Kalau partainya silahkan kalau masih terpasang. Tapi ini masalah calegnya adalah udah melanggar daripada aturan, sedangkan kantor Bawaslu ada di sini. Ya. Kan itu menyolok mata ya. Apa nggak ngelihat ke sana gitu kan? Ini suatu hal yang sangat tidak mungkin gitu apabila mereka tidak tahu dan tidak melihat. Untuk itu maka kami mengingatkan bahwa kalian ini sudah melanggar aturannya sendiri gitu kan. Nah, sebagai pengawas daripada pemilu ini harusnya duluan yang paling dekat ini, gitu kan. Nah, ini salahnya sendiri. Ditahan semua yang namanya aspirasi rakyat. Lalu tahu rakyat marah, didiamkan. Akhirnya dua-duanya dibakar ya, diturunkan dia. Coba kalau bijaksana Bawaslu. Ya kan? Kita ini lagi mencari keadilan, bukan mencari kerusuhan. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Situasi kondisi yang betul-betul rakyat menurunkan baliho. Bagaimana nih kejadian kronologisnya? Tadi masa aksi melihat, sebenarnya ini sudah lama ya dilihat oleh masa aksi. Kita minta ke Bawaslu supaya sesuai dengan ketentuan perundangan, kan masa tenang sudah tidak boleh lagi ada baliho alat peraga untuk caleg. Ya, di sekitar PSI ini ada satu baliho. Lalu Bawaslu tadi beralasan bahwa itu ranah privasi. Kami tanya di pasal berapa ranah privasi itu, bahwa alat peraga boleh dipasang di ranah privasi.
Agar rekan-rekan media melihat apakah ini ranah privasi. Kalau ranah privasi tidak bisa dilihat oleh publik, betul. Tapi ini kan dilihat oleh publik. Setiap orang yang lewat bisa membaca ini. Oleh karena itu, dengan pertimbangan juga jangan sampai terjadi chaos, bisa dilihat masa aksi, ya. Maka saya minta kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan untuk menjaga kondusivitas, turunkan itu baliho caleg PSI. Kecuali satu, lambang partai dan presiden boleh dipasang di sekretariatnya partai. Ini kan caleg, bisa dibaca oleh semua kan? Ini caleg. Ya begini resiko demokrasi kalau dinodai jadi begini. Masa aksi kemudian bergerak. Dan ini akan berjilid-jilid terus. Ya, inilah lihat sampai ada bakar-bakaran di belakang. Bagaimana kalau terus masa bertambah? Saya tadi diskusi di dalam dan didengar oleh rekan-rekan media. Ketika saya tanya Bawaslu di pasal berapa, dia tidak tahu. Jawabannya mau buka buku dulu. Masa begitu Ketua Bawaslu? Ya ditanya tentang pasal aturan, dia malah menjawab mau dilihat dulu. Begitu persoalannya. Mirisnya lagi, begitu masifnya money politik di Kota Tasik, Bawaslu sampai detik hari ini baru melakukan investigasi dan menemukan satu kasus. Maaf nih, kalau ternyata tidak ada sanksi, apa yang akan dilakukan ini? Kak, kita sudah bersepakat jika tidak ada sanksi, maka kita akan mempidanakan Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Baik Bawaslu maupun KPUD, kita akan proses hukum karena tupoksinya mereka tidak berjalan dan sudah diatur dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Di pasal 12 kan sudah jelas. Ya, apa tugas tupoksinya KPUD dan apa tupoksi tugas tanggung jawabnya Bawaslu. Media tadi mendengar. Saya tidak mengarang cerita. Ketika Bawaslu ditanya tentang pasal, ketika Bawaslu ditanya tentang temuannya mereka, itu jawaban mereka. Oke? Ya. Cukup? Ya, terima kasih. Ya. Kalau misalkan memang nomor 2 nanti pada akhirnya seperti apa legitim? Kita tidak bergerak mengatasnamakan capres manapun. Saya sudah sampaikan, kita tidak melakukan aksi atas nama kepentingan partai politik manapun. Kita murni gerakan aksi masyarakat ini untuk menyelamatkan demokrasi dan NKRI dari ancaman disintegrasi gara-gara pemilu curang. Dari elemen mana, Pak? Saya secara organisasi Sama namanya, Bapak. dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Satria Jagalmur, Sajalur, dari Kepanitiaan Aksi Masyarakat Penyelamat Demokrasi, saya sebagai Dewan Penasihat dan Pembina. Oke, cukup. Pak, terakhir kalau misalkan satu kata Pak, kalau misalkan nomor 2 menang itu Kalau menang secara konstitusional, kalau menang tanpa kecurangan, kami patuh pada konstitusi. Siapapun paslonnya itu adalah pemenang dan presiden kami yang harus kami patuhi dan harus kami akui. Siapapun capresnya 01, 02, 03, selama hasilnya clear tanpa ada kecurangan, maka kami harus menerima semua keputusan itu secara konstitusional. Oke? nama lengkapnya Pak. Alam Nur Jamil. Kang, tadi di situ dilepas oleh massa ya. Ya. Di sana dilepas oleh massa. Ya. Kenapa ini belum dilepaskan? Saya tadi sudah bilang, ini boleh, ini bukan caleg. Kalau bukan caleg, silahkan. Ini bukan lambang partai, ada di sekretariatnya. Kalau itu Ada capres, silakan. Ini kan tadi dibaca nggak? Caleg bukan tadi. Nggak dibaca nggak oleh media. Caleg bukan tadi. ada capresnya dari Pak. Caleg. Yang mendamping itu mah foto ini. Caleg. Di Tasik terlalu banyak kecurangan sampai yang namanya kantor pemenangan Bawaslu sama kantor pemenangan 02 rapat kantornya berdekatan. Juga ada satu baligo dari PSI beserta calegnya tidak dicabut di depan kantor Bawaslu. Camkan itu. Siap, makasih.